Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Farni Ilham dengan NIM 2309164 dari Program Studi Sistem Telekomunikasi Angkatan 2023. Ini saya akan menjelaskan sedikit mengenai transformasi Laplace untuk sistem LTI waktu kontinu. Kita masuk ke konvolusi pada sistem LTI. Respon sistem LTI waktu kontinu dapat dihitung dengan operasi konvolusi. Rumus konvolusi ini dinyatakan dalam bentuk integral. Dengan metode ini memungkinkan kita menggabungkan respon impuls dan input untuk mendapatkan sebuah output. Tetapi dalam metode ini masih memakan waktu karena memerlukan perhitungan integral yang kompleks. Oleh karena itu, kita akan memperkenalkan transformasi Laplace sebagai alternatif. Oke. Transformasi Laplace. Transformasi ini adalah sebuah alat utama dalam menganalisis sistem LTI. Teknik ini memiliki manfaat yang sangat amat besar seperti menyederhanakan perhitungan dan membantu memahami sifat sistem dengan lebih jelas. Secara prinsipnya, transformasi Laplace mengubah sinyal dalam domain waktu T menjadi domain kompleks S. Proses ini memungkinkan kita bekerja dalam domain yang lebih sederhana. Berarti bisa dikatakan bahwa transformasi Laplace adalah teknik lain untuk menganalisis sistem LTI dengan manfaat menyelesaikan permasalahan sistem LTI, mempelajari sifat-sifat sistem, dan memiliki prinsip yaitu mengubah variabel waktu menjadi variabel kompleks. Nah, transformasi Laplace bisa kita lihat pada slide di sini. Kita mengubah sinyal xt menjadi fungsi xs dengan integral yang melibatkan eksponensial komplit. Sebagai contoh, jika kita memilih respon impuls ht, maka kita dapat menghitung transformasi Laplace-nya untuk mendapatkan hs yang akan membantu dalam analisis sistem. Konvergensi transformasi Laplace. Tidak semua sinyal dapat ditransformasi menggunakan Laplace. Transformasi ini melibatkan integral tak wajar atau improper integral. Agar hasil integral konvergen, nilai variabel kompleks harus berada di wilayah tertentu yang disebut region of convergence atau ROC. ROC ini adalah di mana kita menentukan di mana transformasi Laplace valid dan dapat dihitung. Oke. Kita masuk ke transformasi Laplace untuk sinyal waktu kontinu dan daerah konvergensinya atau ROC-nya. Transformasi Laplace dari unit step. Kita lihat bisa di sini bahwa adalah dalam slide ini kita melihatkan fungsi tangga satuan yaitu ut dan bagaimana ROC-nya ditentukan. Untuk sinyal ut yaitu fungsi dengan satuan hasil transformasi Laplace-nya adalah xs dengan sama dengan 1 per s. Namun agar integral konvergen, bagian real dari s harus lebih besar dari 0. Jadi ROC-nya adalah RES lebih besar daripada 0. Oke. Kita masuk ke transformasi Laplace dari delta direct. Di sini kita melihatkan dari sinyal impuls delta t dan hasilnya yang selalu konvergen untuk semua yaitu S. Untuk sinyal delta t, transformasi Laplace menghasilkan xs sama dengan 1 karena sifat delta t yang hanya aktif pada t sama dengan 0. Hasil ini berlaku untuk semua nilai S. Dengan demikian, ROC-nya mencakup semua nilai S. Bisa kita lihat hasil dari delta T adalah ROC-nya mencakup semua nilai S itu sendiri. Kita melihat contoh transformasi Laplace dan interferensinya. Kita mengambil contoh satu, yaitu adalah xt. Ya. Kita bisa lihat bahwa transformasi Laplace dari ut yaitu xs sama dengan 1 per S2 dan ROC-nya beserta ROC-nya yaitu RES lebih besar daripada 0. Untuk sinyal T dikali UT, hasil transformasi Laplace-nya adalah XS yang sama dengan 1 per S2. Sama seperti sebelumnya, ROC-nya adalah RES lebih besar daripada 0 agar integral konvergen. ROC ini penting karena menentukan wilayah di mana sinyal dapat dianalisis dengan transformasi Laplace dan apakah sinyal stabil atau tidak. Dengan memahami ROC, kita bisa mengevaluasi sifat konvergensi dan aplikabilitas sinyal dan sistem. Oke. Kita masuk ke tabel pasangan transformasi Laplace. Dalam tabel ini bisa kita lihat adalah tadi salah satunya contoh yaitu menggunakan T dikali U. Dan di sini ada beberapa contoh dari tabel pasangan transformasi Laplace yang bisa Anda buktikan menggunakan rumus-rumus sebelumnya. Yaitu di sini kita sudah ada tabel yang menunjukkan ROC-nya.
seperti gambar di bawah ini. Dapat kita simpulkan bahwa transformasi Laplace adalah metode penting dalam analisis sistem linear waktu invarian atau LTI yang mengubah sinyal dari domain waktu ke domain S. Transformasi ini dapat digunakan untuk memahami perilaku sinyal kontinu, termasuk fungsi dasar transformasi Laplace dapat digunakan tabel transformasi Laplace atau manipulasi matematis seperti dekomposisi pecahan parsial. Erosi, region of convergence, memainkan peran krusial dalam menentukan validitas sinyal yang diubah oleh transformasi Laplace. Apakah sinyal tersebut memiliki sisi kanan, kiri, atau dua sisi? Dalam beberapa kasus, manipulasi matematis diperlukan untuk membuat fungsi rasional cocok dengan bentuk yang ada di tabel. Pemahaman tentang transformasi Laplace, inverse-nya, dan erosi memungkinkan analisis sistem lebih efektif baik dalam bidang teknik, komunikasi maupun pengendalian sistem. Baik, mungkin seperti itu saja penjelasan yang bisa saya berikan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata ataupun penjelasan yang tidak kurang jelas. Terima kasih, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.